Halo semua, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Sesni Rayadi, Giovanni, dan Michelle akan menjelaskan mengenai fundamental dan technical analysis dari saham di sektor keuangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fundamental dan technical analysis dari saham BRI. Kita mulai dari fundamental analysis, di mana jika kita melihat pada statement of financial position, financial ratio, dan earning per share, dapat disimpulkan secara fundamental BRI tergolong dalam kategori baik. Walaupun bisa kita lihat bahwa ROA BRI berada di bawah 5,98%, di mana hal ini berarti kemampuan BRI dalam menghasilkan laba bersih dari aset yang dimilikinya tergolong rendah. Selanjutnya adalah technical analysis, di mana dalam melakukan analisa teknikal saham BRI dalam satu minggu, saham BRI sedang dalam trend bullish, di mana dikonfirmasi dari saat breakout resistance terjadi kenaikan volume, sehingga dapat dikatakan breakout tersebut merupakan breakout yang valid. Lalu pattern head and shoulders juga menunjukkan kemungkinan besar harga akan naik, sehingga terprediksi perkiraan harga yang akan tercapai 5.600 sampai 5.700 untuk satu minggu ke depan. Prediksi selama satu bulan menunjukkan saham BRI sedang dalam tren bullish, di mana dikonfirmasi dari adanya hidden bullish divergence yang menunjukkan adanya uptrend berkelanjutan. Juga dilihat dari MACD yang golden cross dan trendline RSI yang tembus di garis RSI menunjukkan adanya kenaikan harga dan terprediksi akan mencapai 5.775 sampai 5.800 untuk satu bulan ke depan. Prediksi 6 bulan ke depan menunjukkan tren bullish di mana dikonfirmasi dari harga yang menembus garis Fibonacci 0,382 yang merupakan strong trend bullish. Harga saham yang mantul di garis MMA juga menunjukkan bahwa harga kemungkinan akan naik, sehingga harga dapat naik sampai 5.600 dan jika tembus lagi akan menyentuh 5.750 sampai 5.800. Yang terakhir, prediksi selama satu tahun di mana saham BRI sedang bullish, terkonfirmasi dari harga yang sudah menembus garis Fibonacci 0,382, harga saham yang sudah memantul di garis MMA dan MACD yang mengalami golden cross, menunjukkan harga dapat naik sampai 5.600 dan jika tembus lagi akan menyentuh harga 5.750 sampai 5.900. Namun mungkin harga akan naik lebih dari 5.900 karena berdasarkan data historis belum ada yang melebihi dari kisaran tersebut. Halo, selamat siang. Semuanya nama saya Giovanni, dengan NIM saya 55891. Jadi kali ini saya ingin menjelaskan project technical analysis tentang perusahaan Paninvest. Oke, langsung saja ke fundamentalnya. Jadi pada analisis fundamental ini saya mengambil datanya dari annual report tahun 2022 perusahaan Paninvest. Oke, melihat tabel financial statement position dari PT Paninvest itu dapat dilihat bahwa jumlah aset yang dipunya dari tahun 2020 sampai pada tahun 2023 terus naik, yang mengindikasikan bahwa perusahaan ini tuh growing setiap tahunnya. Dan dari sisi ekuitas serta liabilitas tahun 2023 dapat dilihat bahwa liabilitasnya itu totalnya sebesar 4.138.754, itu sangat kecil sekali dibandingkan dengan total ekuitasnya yang sebesar 31.503.116. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki modal yang lebih besar daripada utangnya, sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan memiliki fundamental perusahaan yang baik karena masih bisa membayar seluruh utangnya dengan ekuitas yang ada. Berikutnya, uh, tabel rasio keuangan, kita melihat dari analisa ROA, yaitu perusahaan Paninvest itu dari tahun 2020 ke tahun 2022 itu mengalami kenaikan dari 5,64% sampai ke 6,73%, yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi persentase ROA, maka akan semakin tinggi juga laba bersih yang dihasilkan dari penggunaan aset yang dipunya, sehingga akan semakin baik untuk memperoleh keuntungan. Pada sisi ROE, perusahaan ini juga tetap naik dari tahun sebelumnya yang sebesar 4,83% menjadi 7,63% pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan kenaikan tingkat ROE itu mengindikasikan bahwa semakin baik juga perusahaan itu mengelola modalnya untuk menghasilkan keuntungan bagi para pemegang saham. Oke, berikutnya dari statement of income, dilihat bahwa pendapatan dari tahun 2020 sampai tahun 2022 itu juga semakin tinggi. Pada tahun 2022 itu pendapatan dari Paninvest meningkat menjadi 3.138.377. Hal ini mengindikasikan bahwa PT Paninvest mengalami pertambahan penjualan. Karena pendapatan yang tinggi di tahun 2022 itu membuat EPS atau earning per share tahun 2022 meningkat menjadi 402,91 per lembar. Oke, berikutnya untuk yang analisis teknikalnya. Jadi kita memilih 4 analisis. Pertama untuk satu minggu, terus ada satu bulan, 6 bulan, dan setahun. Untuk yang satu minggu, kita memilih stok
Dan ini karena itu dari manifestnya. Untuk time frame kita menggunakan 1 hari, chartnya itu dapat dari TradingView. Jadi pada tanggal 8 Desember, last price itu ada di harga 90. Analisis pasar menunjukkan tren bearish yang signifikan selama periode yang diamati dalam chart. Jadi, dengan menggunakan time frame harian sebagai acuan. Panah-panah turun mengindikasikan penurunan tren pasar dan perhatian khusus diberikan pada garis support dan resisten yang tercermin dari dalam chartnya. Berikutnya, garis hijau di atas dan di bawah itu memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat support dan resisten kunci. Lebih lanjut lagi, garis putih itu terlihat sebagai support tambahan, menandakan potensi area kritis pada level harga 985. Analisis ini tuh mendalam terhadap indikator MACD, menunjukkan bahwa MACD itu berada di bawah garis nol yang menunjukkan dominasi bearish dalam pasar. Adanya indikasi perpotongan pada MACD memperkuat argumen bahwa pergerakan harga yang lebih rendah bisa terjadi. Berdasarkan analisa ini, proyeksi harga dapat disimpulkan bahwa ada potensi untuk mencapai kisaran 970 sampai 965. Oke, untuk yang 1 bulan ke depan, di hari yang sama, masih menggunakan time frame 1 hari, itu dalam analisa penggunaan indikator moving average, itu 12, 26, dan 50, menyoroti beberapa dinamika yang perlu diperhatikan. Meskipun tren umum pasar menunjukkan penurunan, tapi pada moving average 50 itu menunjukkan kecenderungan upturn, mengindikasikan potensi pergerakan sideways. Dari sisi indikator MACD, walaupun terdapat indikasi mendekati perpotongan, namun belum terjadi perpotongan. Jadi itu memberikan peluang bagi pergerakan harga ke arah kenaikan di masa mendatang. Selain itu, MA12 dan 26 itu menunjukkan tanda-tanda tren naik, menambah kompleksitas analisis. Walaupun terdapat indikasi pergerakan sideways, penting untuk mencatat bahwa peluang adanya kenaikan harga saham itu masih terbuka dengan estimasi dalam kisaran 980 sampai 950. Berikutnya untuk 6 bulan ke depan, masih menggunakan time frame 1 hari di hari yang sama, 8 Desember, itu dalam analisa itu eh, menggunakan moving average 12, 26, 50, tergambar indikasi positif terkait pergerakan harga saham. Perhatian tujuh pada pergerakan moving average yang menunjukkan arah ke atas mencerminkan potensi kenaikan harga. Pemantauan terhadap indikator MACD juga memperkuat indikasi positif dengan pergerakannya sejalan dengan tren harga. Garis hijau yang diaplikasikan sebagai support dan resistance turut memberikan wawasan. Meskipun terjadi pergerakan bearish, namun sudah mendekati batas resistance, dari situ dapat ditarik kesimpulan bahwa harga memiliki potensi untuk naik atau mengalami rebound, walaupun ada kemungkinan koreksi turun. Oke, berikutnya untuk 1 tahun ke depan, itu telah menggunakan time frame satu minggu di hari yang sama, 8 Desember juga. Jadi, dalam analisis ini, digunakan time frame 1 minggu untuk mengamati dan mengevaluasi pergerakan harga dalam kurun waktu setahun. Indikator moving average yang awalnya itu 12, 26, dan 50 telah diubah menjadi periode 50, 100, dan 200. Sementara MACD itu tetap menggunakan periode 20 dan 26. Pergerakan moving average cenderung menunjukkan arah turun, namun indikator moving average 200 tetap memberikan indikasi potensi pergerakan sideways. Dari sisi MACD terlihat mendekati persilangan yang mengindikasikan golden cross menambah kompleksitas dalam tren pasar. Dengan pertimbangan ini dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat indikasi pergerakan harga turun, adanya potensi golden cross pada MACD dapat mengindikasikan potensi reversal menuju ke arah kenaikan. Sekian analisis dari saya, Giovanni. Terima kasih. Halo semuanya, nama saya Michelle Setiawan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis saham pada subsektor lembaga pembiayaan. Saya mengambil PT Klipan Finance Tbk dengan kode emiten CFIN. Singkatnya, PT Klipan Finance merupakan salah satu perusahaan pembiayaan publik yang menawarkan jasa-jasa seperti leasing, factoring, pembiayaan investasi, dan masih banyak lagi. Pertama dimulai dari analisis fundamental, dilihat dari PEG sebesar 1,1, lebih dari 1 menunjukkan saham tergolong mahal untuk pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya, PER di angka 2,04, jauh di bawah 15, menunjukkan harga saham tergolong murah dan sebanding dengan laba yang dihasilkan. Menurut PBV di angka 0,35, di bawah 1 menandakan harga saham under value. Menurut ROE, sebesar 1,25% menandakan harga saham kurang menghasilkan keuntungan. Terakhir, DER lebih besar 65 kali lipat dari batas wajar dan memungkinkan terjadinya gagal bayar. Kedua, analisis teknikal pada periode 1 minggu dari 8 Desember 2023. Analisis menggunakan MACD, saham di bawah garis baseline dan menunjukkan downtrend. Adanya kemungkinan crossing dalam waktu dekat dan prediksi harga akan turun tidak jauh daripada minggu depan, mungkin Rp465. Lanjut ke prediksi 1 bulan ke depan menggunakan triple moving average, memungkinkan harga akan sideways, cenderung bearish, mungkin terjadi crossing namun berdasarkan harga masa lalu tidak menciptakan perubahan yang berarti, prediksi di Rp420.
Prediksi di 6 bulan ke depan menggunakan RSI mengindikasikan harga akan turun dan mencapai bottom di 180. Di sini saya akan membeli karena potensi harga saham berbalik dan akan mencapai top di Rp685 dan saya akan profit. Terakhir, prediksi 1 tahun menggunakan volume, prediksi akan uptrend di pertengahan tahun. Saya memutuskan beli ketika menemukan breakout dan volume yang tinggi untuk konfirmasi bahwa breakout valid. Prediksi harga tahun depan tidak jauh berbeda dengan harga saat ini di angka Rp560. Sekian penjelasan kami, terima kasih.